Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Ini sudah 2 minggu kita tidak ngaji Adabul Mufrad karena minggu lalu kita menamatkan Zadul Ma'ad. Hari ini kita melanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, di mana kitab ini berisi hadis-hadis adab atau hadis-hadis akhlak yang terdapat dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari. Dan hari ini adalah bab tentang bab la'nul kafir. La'nul kafir, bab tentang hukum melaknat orang kafir. Boleh enggak? Kan kita kalau enggak suka itu atau marah, al-la'natu ala siapa? Al-la'natu ala siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ud'u Allah 'alal musyrikin. Qala inni lam ub'as la'anan walakin bu'istu rahmatan. Seorang sahabat meminta kepada Rasulullah untuk melaknat orang-orang musyrik. Tapi Rasul menjawab, inni lam ub'as la'anan. Aku tidak diutus untuk menjadi seorang pelaknat. Aku bukanlah seorang pelaknat. Allah tidak mengutusku menjadi pelaknat. Walakin bu'istu rahmatan. Aku diutus sebagai pembawa rahmat. Jadi sekali lagi kata Rasul, aku bukan pembawa laknat, tapi aku adalah pembawa rahmat. Laknat kebalikannya rahmat. Muntah dirahmat dilaknat, muntah dilaknat dirahmat. Dan beliau mengatakan lam ub'asu la'anan. Aku tidak diutus menjadi pelaknat. Aku diutus menjadi pembawa rahmat. Adapun ketika beliau pernah mendoakan orang-orang musyrik supaya binasa, memang karena kezalimannya, tapi tidak melaknat mereka. Mendoakan kehancuran itu pernah beliau lakukan. Saat itu beliau dalam Sahih Bukhari pernah kita kaji hadisnya. Beliau itu sedang sholat di sekitar Masjidil Haram. Tiba-tiba Abu Jahal datang memerintahkan pesuruh untuk membawa usus onta dan juga jeroan-jeroan onta termasuk kotorannya. Jangan kita pengemakeun jeroan onta dan kotoran kadiekeun. Nah, setelah dibawakan oleh pesuruh itu, lalu diseborkan kepada Rasulullah yang sedang sujud, yang sedang sholat. Kemudian ada orang melihat, lalu lari ke rumah putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW, Fatimah binti Muhammad, yang dikenal dengan Fatimah Zahra. Makanya beliau digelari sebagai Sayyidatu Nisa'il Jannah, ratu permaisuri seluruh wanita surga adalah Fatimah binti Rasulullah. Kasih sayang Rasulullah itu tumpah semua kepada Fatimah. Cinta dan kanyahan Rasul itu tumpah kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Langsung Fatimah bergegas menolong bapaknya membersihkan kotoran dan jeroan-jeroan unta itu dari badan ayahnya. Lalu Fatimah mengatakan, tidak akan pernah beruntung suatu kaum menyia-nyiakan nabinya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW berdoa di situ. Berdoa untuk kehancuran beberapa orang Quraisy. Tidak semuanya, yang berbuat zalim saja. Dan semua orang yang disebut di doa itu mati semua di perang Badar dengan cara terhina.
ada yang mati oleh budak belian, ada yang mati ditikam ketika perang dan lain sebagainya. Rasul berdoa di situ, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Sumayyah. Tiga-tiganya itu mati di perang Badar dengan cara terhina. Nah, Rasul pernah mendoakan beberapa tokoh Quraisy yang memang zalim kepada beliau. Zalimnya bukan sekali dua kali, tapi zalim terus-terusan. Sudah tidak bisa dikasih tahu, sudah tidak bisa digenggerehkeun, sudah tidak bisa dicegah. Akhirnya geus kalian podaran ya Gusti. Bahasa orang itu podaran ya Gusti. Bahasa Arabnya Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, tumpas itu Abu Jahal. Allahumma alaika bi Utbah. Matikan itu si Utbah. Allahumma alaika bi Sumayyah. Ya Allah, binasakan Sumayyah, dan mati semua. Nah, tapi kalau melaknat beliau nggak mau. Karena melaknat itu tidak ada hubungannya dengan dakwah, tidak menguntungkan dakwahnya kalau melaknat itu. Ya. Tapi kalau mendoakan langsung agar dibinasakan, itu bermanfaat bagi dakwah. Minimal penghalang-penghalang dakwah itu hancur. Dan orang zalim juga orang zalim. Tidak semua orang karena kekafirannya dilaknat. Tidak boleh orang karena kekafirannya, karena kemusyrikannya, karena kemaksiatannya dilaknat, nggak boleh. Beliau bersabda, aku diutus sebagai pembawa rahmat dan aku tidak diutus sebagai pelaknat atau pemberi laknat. Ini hadis yang ke-321, diriwayatkan juga oleh Sahih Muslim. Jadi bukan hanya Sahih Bukhari, tetapi terdapat juga di hadis Sahih Muslim. Kita kadang latah kalau lihat orang beda keyakinan tuh, laknat siapa kabeh mana, gitu kan? Laknat kabeh mana, bukan, justru mereka tuh mestinya didakwahi kalau kita bisa. Kita lakukan pendekatan, lakukan persuasi, ditanya, diajak berpikir, diajak diskusi. Nabi Ibrahim itu kalau dengan orang-orang musyrik diajak diskusi. Kepada penyembah batu diajak diskusi. Di antara dialognya yang kita perhatikan di Quran, apakah kamu bisa mendengar dan berbicara dengan batu itu yang kamu sembah? Dan gitu. Apakah batu itu mendengarmu sehingga mengetahui hajat-hajatmu? Terus diajak diskusi gitu. Nah, nanti lama-lama orang berpikir, oh iya betul juga. Selama ini saya menyembah batu, dia tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat. Lalu sadarlah dia, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, kemudian masuk ke dalam agama tauhid atau al-Islam. Kalau langsung main laknat, tambah jauh orang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dalam surat Al-Qur'an disebutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Wahai Muhammad, kalau kau keras hati, faddan ghalidhal qalbi, bersikap kasar, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan kabur darimu. Itu ayat Quran, teks Quran begitu. Kalau kamu keras hati, kalau kamu bersikap kasar, mereka akan kabur darimu, tidak mau dekat denganmu. Maka dengan kelembutan, kalau orang masih kekeh dengan Tuhannya yang dia yakini, diajak dialog, diajak diskusi, diajak ngobrol. Maka penting kita ini punya kemampuan untuk berdiskusi dengan orang lain, supaya orang lain tertarik kepada hidayah. Baik menyadarkan seorang muslim yang masih diuji dengan kemaksiatan, atau mengajak seorang kafir atau musyrik yang masih dengan kemusyrikannya dan kekafirannya. Itu perlu dialog, perlu ngobrol yang panjang, bari ngopi dan lain sebagainya, supaya masuk hidayah itu kepada dia. Itu namanya hidayatul irsyad. Kita tahu kan hidayah itu ada dua. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu usaha manusia untuk menyadarkan orang lain. Tapi ketentuan kepastiannya ada pada hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, itu hidayah irsyad namanya. Tapi pemahaman Bapak sekalian dan penyerapan masing-masing itu hidayah taufik dari Allah. Maka Nabi pun bersabda dalam Bukhari, pernah kita bahas, ana qasimun wallahu mu'ti. Innama ana qasimun wallahu mu'ti. Kata Rasul, aku ini hanya membagi ilmu. Hanya membagi ilmu. Wallahu yu'ti, tapi Allah yang ngasih masing-masingnya. Ada yang dikasih 10%, pemahamannya tuh. Ada yang dikasih 20%. Ayo tunduk mah
5% gitu. Ayo radainya 25%, Dajjal meringkas menyimak dengan baiknya 90%. Ada yang mungkin 100%. Allah beda-beda ngasihnya, tergantung keseriusan masing-masing. Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanya membagikan saja ilmu itu, mendistribusikan saja, menyampaikan. Tapi yang membagi dan memporsi-porsikannya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan otak manusia itu ada 3 kata Rasulullah SAW. Ada otak yang seperti tanah subur, menyerap, kemudian menyimpan air, lalu memberi manfaat pada banyak orang. Yang kedua ada tanah seperti balong, dia nampung saja, tapi dia juga tidak ambil manfaat banyak dari air itu. Namun orang lain banyak ambil, buat mandi, buat nyuci badan, nyuci pakaian, nyuci perabotan, buat nyiram pepohonan. Dia bermanfaat, tapi dia sendiri tidak banyak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Yang ketiga ada orang itu otaknya seperti batu cadas. Hesep pisan. Namanya batu cadas karena air hujan, nempel acan, golosor. Dikasih ilmu itu palit lagi, nggak golosor. Nyerap hente, nyimpan hente, apalagi menumbuhkan pepohonan. Maka itu hadis tepat sekali yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis sahih Bukhari, masalul ma ba'asani Allah minal huda wal ilmi kal gaisil kasir. Perumpamaan ilmu yang Allah turunkan kepada manusia seperti air hujan, dan otak manusia itu seperti tanah. Yang pertama kata Rasul ada nakiyah itu tanah subur yang tadi saya ceritakan. Yang kedua ada ajadib seperti balong. Yang ketiga ada qi'an itu tanah tandus atau tanah cadas yang tidak bisa menyerap apapun. Kita pun sama begitu kondisinya. Di antara kita ada yang nakiyah, ada yang ajadib, ada yang qi'an. Nakiyah itu dia menangkap ilmu, menyimpan ilmu lalu bermanfaat bagi dia. Ada yang ajadib, mengumpulkan ilmu, banyak ilmunya. Nanti kalau orang siapa tahu kapan membutuhkan, baik keluarganya, anak, istrinya, pas itu, kemudian keluarganya, keturunannya, orang-orang bertanya, dia bisa ngasih solusi, ngasih pemahaman. Tapi dia juga tidak banyak melakukannya karena mungkin keterbatasan ataupun mungkin karena kemalasan. Yang paling parah nomor 3, dia seperti tanah tandus atau batu cadas. Fisik awak nang jugruk aya gitu tapi teu paham saeutik-eutik acan. Teu nempel sedikit-dikit acan. Jadi menang pahala nanti ku ngajurugna awak gitu tah. Jugruk awak ikhlas gitu, asal ikhlas udah dapat pahala. Tapi tidak dapat pengetahuan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tanah subur. Amin. Nakiyah, minimal bisa menyerap, menyimpan, memberi manfaat pada dirinya, juga orang lain mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut. Nah, itu penjelasan dari hidayatul irsyad. Nanti hasilnya itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Guru menyampaikan ilmu itu hidayah irsyad. Suami menegur istri hidayah irsyad, istri menegur suami hidayah irsyad. Tapi nanti hasilnya hidayah taufiknya dari Allah. Hidayah taufik itu hanya diperoleh dengan doa-doa kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan taufik, berikan hidayah kepada pasanganku, berikan taufik, berikan ilmu, berikan hidayah kepada anak-anakku, keturunanku. Ya Allah berikan hidayah kepada murid-muridku, kepada anggota pengajianku, majelisku dan sebagainya. Minta kepada Allah supaya dapat hidayah. Jadi hidayah teh seberapa hidayah teh ya? 2. Hiji hidayah irsyad, kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad itu berkenaan dengan sababiyah. Sababiyah lantaran dia dapat hidayah karena siapa? Itu lantaran itu namanya hidayah irsyad. Dan yang paling menentukan adalah hidayah taufik. Ya. Diulang-ulang supaya nempel. Ya, tidak diulang nanti nggak nempel. Berikutnya hadis tentang namam. Namam itu namimah. Namimah itu adalah adu domba. Adu domba. Lagu di Haji Romai Rama. Adu domba, bukan adu domba diadukan, bukan, tapi yang maksud adalah mempertengkarkan orang dengan membawa berita hoax atau berita tidak benar terkait dengan temannya.
Di sini dikatakan A, di sini dikatakan B, akhirnya A dan B ini bertengkar. Biasanya sih ini pegawai ibu-ibu kan menambah-nambah membumbu-bumbui cerita. Akhirnya cerita intinya tidak dapat, duduk perkaranya, tambahannya yang banyak. Walhasil baik parasya secara batin maupun parasya secara lahir. Ini hadis dari Hammam qala kunna ma Hudzaifah faqila lahu inna rajulan yarfa'ul hadisa ila Utsman faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Ada orang mengadukan seseorang kepada Utsman bin Affan di sini. Kemudian didengar oleh Hudzaifah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga si pengadu domba. Tidak akan masuk surga si pengadu domba, si pembuat pertengkaran, mericuhkan A, mericuhkan B, kemudian mereka bertengkar. Buzzer termasuk ini, kerjaan buzzer diancam hadis ini. Ya, yang membuat masyarakat itu menjadi saling bermusuhan, menjadi saling berselisih paham, membelok-belokkan berita, menghancurkan psikologi masyarakat dengan berita-berita yang menakutkan atau berita yang meresahkan di media massa begitu, mengelabui fakta, kemudian membohongi masyarakat juga dengan berita-beritanya. Itu pekerjaan itu diancam dengan hadis ini, la yadkhulul jannata qattatun. Nah, termasuk juga di sini bab man sami'a bi fahishatin fa afshaha. Termasuk orang yang mendapatkan kemurkaan Allah itu adalah orang yang menyebarkan fahisyah, menyebarkan kabar yang kabar keburukan lah, kabar yang berkenaan dengan aib orang lain. Ya. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala al-qailul fahishata walladhi yushi'u biha fil ismi sawa. Orang yang membuat kabar buruk terkait aib orang lain dengan yang menyebarkannya, mereka dosanya sama. Ada orang punya aib disebarkan, itu yang bikin berita sama yang menyebarkannya dosanya sama. Fil ismi sawa, dosanya sama. Ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang gemar memberitakan aib orang lain. Aib itu berkenaan dengan kehormatan orang lain. Dalam sebuah hadis, kalau kamu melihat orang beriman, orang baik, ada pada posisi yang tidak menguntungkan, apa kata Nabi? Iltamis, carilah darinya sab'ina udran, 70 alasan. Kalau kita melihat teman kita yang baik, kita kenal dia orang baik, lalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan, maka kata Nabi, jangan curiga dulu, jangan seuzon dulu, tapi cari 70 alasan. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk kepada wilayah suuzon, dan suuzon itu termasuk kedustaan. Inna ba'dadh dhanni ismun, inna ba'dadh dhanni ismun. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa. Buruk sangka itu dosa. Beda dengan curiga. Kalau curiga itu dia punya bukti. Ada bukti permulaan, kemudian dia memfirasati bukti itu, lalu curiga kepada sebuah tindakan kejahatan. Nah, itu namanya kecurigaan yang dibolehkan. Yang nggak boleh itu suuzon. Suuzon itu apa? Sangkaan buruk yang tidak berpondasi kepada bukti apapun. Suuzon itu adalah menyangka buruk orang lain tanpa dasar apapun. Ya. Tapi kalau curiga itu sebuah firasat akan kejahatan yang ada bukti atau indikasi dari permulaannya. Yang dilakukan oleh para petugas atau penyidik itu bukan suuzon, itu adalah kecurigaan yang berpondasi pada firasat atas satu bukti permulaan yang ada. Atau kalau petugas husnuzon semua memulai ayam kata, ini polisi nih husnuzon terus di pikirannya, tidak akan ada tersangka gitu. Ayo melakukan maksiat di situ kan ada pesta miras, pesta narkoba, cek polisi teh, mungkin mereka lagi muhasabah, malam-malam mungkin lagi tahajud, muhasabah. Dari luarnya mungkin ramai tapi dalamnya siapa tahu lagi zikir. Nah kalau polisi punya husnuzon gitu, nggak akan ada penjahat ketangkap.
maka polisi tidak boleh husnuzon. Petugas ya. Mereka itu menerapkan yang namanya kecurigaan berdasarkan firasat yang modalnya adalah bukti permulaan atau laporan. Petugas seperti itu, bekerjanya seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau ada orang baik tiba-tiba wah ini bersalah ya. Pedah naon? Pedah misalkan janggotan, pedah misalkan celana cingkrang, pedah misalkan bukti yang tidak sama sekali mendasar. Lalu mengenakan sangkaan pada dia. Nah, itu namanya husnuzon yang berdampak pada pelakunya nanti mendapatkan dosa. Jadi berbeda antara husnuzon dengan kecurigaan, tidak bertolak belakang. Ya, para penegak hukum mereka harus punya firasat kejahatan, harus punya kecurigaan terhadap tindakan kejahatan atas dasar bukti permulaan, ya, dan juga firasat dia tentang sebuah kejahatan itu terjadi. Nah, itu sudah 2 hadis ya cukup. Kemudian bab maja'a fit tamaduh. Nah, ini nih yang sering kita lalai mungkin ya. Bab tentang silih puji sesama kita. Ya. Jadi kita kan sering melihat orang itu bagus, selalu memuji, mudah memuji gitu. Kan bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang mudah takjub, mudah memuji, mudah nyanjung, ekstrimnya mudah menjilat sama orang lain. Gitu. Dulunya 9 tahun menyerang, akhir tahun malah muji-muji. Contohnya ini. Contohnya 10 tahun hampir menyerang, mengkritik dan habis-habisan lah dengan segala macam bahasanya. Malah bulan-bulan terakhir mengangkat anjung-anjung, bahkan disebut dialah yang terbaik dan sebagainya. Itu konteks sekarangnya. Bab maja'a fit tamaduh, bab tentang kebiasaan saling memuji. Dalam Islam itu bagaimana sih posisinya? An Abdurrahman bin Abi Bakrah, ini saya ambil rawi hadis yang paling akhirnya ya. Anna rajulan an abihi anna rajulan dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khairan. Ada seseorang memuji orang lain di hadapan Nabi. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, celakalah kamu. Qata'ta unuqa sahibik, kau telah memenggal lehernya." Jadi ada orang dipuji-puji di hadapan Nabi. Nabi menegur, "Waihak, celakalah kamu. Celakalah kamu. Dengan kamu memuji-muji dia, kamu sebenarnya telah memotong lehernya. Qata'ta unuqa. Kamu telah memotong leher." Artinya apa? Memuji seseorang sebenarnya itu adalah sedang menghancurkannya. Kalau kita muji-muji orang yang dipuji itu naik ya hidungnya, naik perasaannya, akhirnya dia menjadi tidak objektif, menjadi tidak netral, menjadi tidak adil karena dia diangkat dipuji-puji. Jadi saat kita memuji orang lain, pada hakikatnya kita sedang menjerumuskan orang tersebut pada kehancuran. Wa yahqata ta'ul qasahibik yaquluhu miraran, sampai Nabi mengatakan itu berkali-kali. Jadi kalau ada orang memuji-muji itu orang lain, katakan padanya, "Waihak, celakalah kamu. Kamu sebenarnya sedang menjerumuskan dia." In kana ahadukum madihan la mahalata falyakul ahsabu kadza wa kadza. Kalau kita memang suka sama seseorang, ingin menyanjung dan menyukai seseorang, ya, maka katakan ahsabu, saya pikir dia itu memang orang baik. Jangan mengatakan dia orang baik, dia orang mulia, dia orang suci, dia wali dan lain sebagainya. Dia orang yang sangat terpuji akhlaknya. Jangan. Kalau mau mengatakan, kalau memang kita mau mengapresiasi, menyanjung orang lain, Nabi memberikan rumusnya atau memberikan caranya. Katakan ahsabu. Apa arti ahsabu? Bahasa Inggrisnya ahsabu itu I think. I think he's good. Saya pikir dia memang baik. Saya perhatikan dia orang baik. Artinya apa? Kebaikan dan pujian itu bersumber dari penilaian pribadinya kepada orang itu. Karena Islam melarang mensucikan orang lain di hadapan Allah. La tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian
atau mensucikan seseorang, wala nuzakki 'alallahi ahada, mensucikan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatakan orang itu baik, orang itu soleh, orang itu mulia, orang itu suci, orang itu hebat, itu tidak dianjurkan dalam Islam. Yang ada adalah aku pikir menurut penilaianku, menurut pandanganku dia orangnya baik, dia orangnya mulia. Menurut saya dia bisa dikatakan orang yang dosanya sedikit sekali. Nah itu Islam memandu kita untuk mensikapi orang, memuji orang itu seperti itu. I think he is good. Jangan langsung dia orang baik, dia orang mulia, dia orang begitu. Nabi pun menegur sahabatnya ketika memuji sahabat yang lain dengan mengatakan waihak, celakalah kamu, dengan pujianmu itu kamu sedang menjerumuskan, memotong lehernya. Yaquluhu miraran, dikatakan berkali-kali, in kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsabu kadza wa kadza. Saya pikir begini dan begitu. Menurut penilaian saya ini dan itu. Saya lihat dia orangnya ini dan itu. Nah, memuji itu dengan cara seperti itu. Jangan ngeruntuh kata-kata itu, dia orangnya ini, dia orangnya ini, dia orangnya ini. Dia tidak tahu di hadapan Allah itu tidak ada orang yang boleh mentazkiyah, mensucikan orang lain dengan cara seperti itu. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Janganlah kita nuzaki, mensucikan ahadan, seseorang, orang lain, Allah, di hadapan Allah seperti itu. Jadi kalau mengagumi boleh? Mengagumi boleh, tapi memuji-mujinya tidak boleh. Kalau mau muji, terpaksa kita muji, katakan saya pikir, saya kira, saya menurut pandangan saya. Nah, supaya tidak ada orang memuji di hadapan Allah dengan dengan kemutlakan. Tapi katakan itu subjektif pandangannya tentang orang itu adalah dia orang baik. Ya, kecuali Rasulullah SAW, karena tazkiyahnya Rasul itu sudah dari Allah. Apa tazkiyahnya? Innaka ala khuluqin azim. Engkau Muhammad adalah pemilik akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Itu Allah sendiri yang mentazkiyah. Allah sendiri yang bahasa kitanya menggelarinya. Dalam ayat lain, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah sendiri yang memuji, Allah sendiri yang menggelari, Allah sendiri yang memberikan stempel kebaikan dan pujian kepada Rasulullah SAW. Kalau beliau mutlak patut dipuji dan mutlak patut disanjung. Nah kalau kita, siapa yang mempersaksikan kebaikan kita di hadapan Allah? Kan belum, nggak ada. Allah sendiri tidak mempersaksikan kebaikan kita. Nah maka dari itu, kalau kita melihat orang terpuji, orang baik, orang soleh, orang segala macam, bahkan mungkin yang kita anggap itu wali, katakan ahsabu, saya yakin, saya mengira, saya berpendapat, menurut pemahaman saya, penilaian saya, dia adalah orang yang baik. In kana yara annahu kadzalika wa hasibuhu 'ala Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahadan. Sambil mengatakan wa hasibuhu 'ala Allah, wa hasibuhu Allah, dan yang paling tahu dirinya hanyalah Allah. Kita tidak mensucikan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa orang sederhananya mah, saya pikir, saya yakin dia orang sangat baik. Wallahu alam. Nah gitu. Jadi ujungnya tuh ada wallahu alam. Biasa kan begitu. Ada politisi yang luar biasa baik, katakan saya melihat dia itu orangnya subhanallah baik sekali, soleh, baik, pokoknya bersih. Wallahu alam. Terakhirnya wallahu a'lam. Itu bahasanya dari wahasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahada. Jangan terbiasa memuji-muji orang, baik di hadapannya atau di hadapan orang lain. Jangan biasakan seperti itu. Kalau mau katakan seperti tadi, I think he is good. Wallahu a'lam. Hadis ke-334. Oh, sekedar beli syukuran onta ya. 334. Ya 700 hadis deui lah. 700 hadis deui syukuran onta. Ayeuna nembe 300 hadis sadayana 1000 kitab ieu mah. Anu Bukhari tah 7000. Ini mah 1000. Ya lumayan lah. Hadis ke-334.
An Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi. Di lain cerita, lain kisah, sama mirip terjadi seperti itu. Rasul mendengar seseorang memuji orang lain di hadapannya, wa yutrihi, dan nyanjung-nyanjungnya di hadapan Nabi. Orang Arab itu kan ada kebiasaan membaca syair ya. Membaca syair. Banyak sekali syair itu yang isinya al-madhu, menyanjung dan memuji. Itu memang kebiasaan mereka. Baik dalam bentuk syair maupun dalam bentuk ucapan biasa, orang Arab itu senang menyanjung dan memuji orang lain. Kalau sudah memuji orang Arab itu sadunia eleh kabeh, Pak. Kalau melihat orang dermawan, dia seperti laut. Kalau melihat orang berani, dia seperti asad, singa. Oh, singa ya. Kalau melihat orang baik, dia melautan. Tangannya itu lautan, begitu dermawan. Kalau baik sholatnya, dia seperti malaikat. Dia itu malaikat. Bahkan kalau kau bersalaman, seolah kau bersalaman dengan malaikat. Kalau yang mempersaksikannya Nabi, tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain memuji orang lain, bahkan di hadapan Nabi, Nabi tegur. Jadi ceritanya Nabi mendengar ada seseorang memuji orang lain dan menyanjungnya. Faqala Nabi SAW, ahlaktum, kamu sudah mencelakai dia. Au qata'tum, kamu sudah memenggal lehernya. Dhahrar rajul, punggung orang itu. Jadi kalau ada orang menyanjung di depan orang lain, memuji-mujinya, Nabi mengatakan kamu telah memukul punggungnya, kamu telah menghajar dengan pedangmu itu punggung orang tersebut. Berarti berbahaya sekali. Memuji orang lain itu berbahaya sekali. Nabi sampai mengatakan kalau kau puji orang ya tanpa mengucapkan yang tadi, maka sebenarnya kau sedang menghancurkan punggung orang tersebut. Di hadis pertama kan kau sedang memotong leher orang tersebut. Nah, itu maknanya senada dengan hadis sebelumnya. Berikutnya adalah hadis riwayat Ibrahim At-Taimi an abihi, dari ayahnya, qala kunna julusan inda Umar, kami sedang duduk-duduk bersama Umar. Bahasa orang nama nangkring bukan nongkrong adalah gitu ya. Bersama Umar bin Khattab bermajlis. Fa asna rajulun ala rajulin fi wajhi. Umar mendengar ada orang muji orang lain di hadapannya. Faqala aqarta rajul aqarakallah. Kamu sedang menyembelih dia. Semoga kau dicelakakan Allah. Jadi Umar marah karena ada seseorang muji orang lain di hadapannya. Maka Umar mengatakan, aqarta, kamu sedang menyembelih dia. Semoga kamu dicelakakan Allah. Itu doa itu sebagai umpatan gitu. Umar mengumpat orang yang memuji orang lain di hadapannya dan mengatakan semoga Allah membinasakanmu karena kau telah membinasakan saudaramu itu. Nah, kemudian Umar mengatakan dalam riwayat lain, al-madhu dzabhun, pujian adalah tikaman. Pujian itu adalah tusukan. Pujian itu adalah tikaman. Pujian itu adalah menyembelih orang lain. Jadi serius sekali. Islam serius sekali melarang orang itu memuji dan menyanjung orang lain. Dan kita pun sebenarnya sama begitu perasaan tuh. Kalau ada orang memuji-muji orang lain di hadapan kita, perasaan kita gimana? Wah, gawe jelema teh gitu. Kalau kita mendengar orang lain cerita di hadapan kita, dia muji-muji orang lain, itu kita katakan, wah, gawe jelema teh. Masih begitu. Selain itu dilarang, orang yang mendengar pujian orang lain kepada orang lain juga tidak enak mendengarnya. Coba kalau tadi dengan bahasa yang elegan, I think he's good. Saya melihatnya dia subhanallah baik sekali. Wallahu a'lam. Itu kan enak mendengarnya, elegan. Dia tidak sedang mensucikan temannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melarang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian itu mensucikan diri, merekomendasikan sepengetahuan kita begitu tanpa menyebut wallahu a'lam, tanpa menyebut wallahu a'lam atau wallahu hasib.
Di dalam surat-surat berbahasa Arab kita ada mengenal surat tazkiyah namanya. Kalau kita mau belajar di Ummul Qura atau di Madinah Al-Munawwarah zaman dulu ya, sebelum era online daftar itu, kan ada muqabalah, membawa surat rekomendasi. Di setiap rekomendasi yang ditulis oleh orang-orang Arab, terutama para masyayikh, para tuan-tuan syekh, profesor doktor yang ahli bidang syariat, itu selalu perkataan di rekomendasinya itu dia mengatakan ahsabuhu sholih wala nuzaki Allah. Sepengetahuanku, selama dia bergaul denganku, yang aku tahu dia adalah mahasiswa yang soleh, yang baik, taat pada aturan agama dan taat pada aturan yang berlaku, dan aku tidak menyanjungnya di hadapan Allah. Wala nuzaki Allah ahada. Artinya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tidak tahu hakikat sebenarnya. Jadi Umar mengatakan al-madhu dabhun, pujian adalah tikaman, pujian adalah tusukan. Jadi kalau kita muji-muji orang itu sebenarnya kita sedang mencelakakan dia. Belum lagi kalau ada ain, wah itu parah lagi. Kalau ada hasad, mujinya ada hasadnya, kena ain lebih bahaya lagi. Ain itu apa? Ain itu adalah pengaruh syaitoniyah yang masuk kepada orang lain, menyerang orang lain dengan perantara takjub dan pujian orang itu kepada dia. Saya misalkan mengagumi ketampanan seseorang, lalu saya puji dia, kamu tampan sekali. Di dalam kita ada perasaan sesuatu, itu setan masuk melalui pujian kita dan menghancurkan orang itu. Kenalah dia dengan namanya penyakit ain atau sihir mata. Sihir mata itu tanpa diinginkan oleh siapapun. Yang ngomong nggak menginginkan, yang kena nggak menginginkan, tapi setan masuk melalui pujian itu. Setan masuk melalui pandangan itu. Lalu orang yang terkenanya bisa sakit, bisa pingsan, bisa juga mati. Onta saja pada mati dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang itu punya banyak kelebihan, tampannya, akhlaknya, rupanya, segala macam, katakan barakallahu fiik. Atau yang lebih umum, masya Allah, tabarakallah. Saya mengagumi seseorang dalam bidang apapun, dia punya bidang, katakan masya Allah, tabarakallah. Itu menghilangkan ain. Karena Nabi bersabda, umatku kebanyakan mati karena ain. Umatku kebanyakan mati karena ain. Bisa jadi karena ainnya mungkin di Bandung, tapi celakanya di Ranca Ekek. Bisa jadi karena ainnya di Bandung, di Kopo, reaksi ainnya itu mungkin di Cipularang. Itu ain namanya. Bagus banget ya mobilnya, kena ain tuh di sini. Guliwak, gulingnya di mana? Ain. Anak kecil yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, tampan-tampan, jangan puji dia tanpa menyebut nama Allah. Anak kecil tampan, gelis, kasep, lucu ya, lucu, gelis, kasep seperti bapaknya. Mana bapaknya? Iya bapaknya gini. Kasep, gelis, tanpa menyebut nama Allah, masya Allah, itu anak bisa kena ain. Tahu-tahu malamnya itu hareng. Tahu-tahu malamnya itu tidak bisa tidur. Tahu-tahu malamnya itu main ceret ya anak kita itu. Karena dia dibawa bersilaturahim kepada kerabat, kerabatnya itu muji-muji dia, masya Allah, tampan, cantik, lucu, tanpa menyebut masya Allah. Itu ain masuk. Setan masuk, punya jalan dia. Dia punya jalan untuk melukai anak kita dengan pujian dan sanjungan atau ketakjuban orang lain tanpa menyebut nama Allah. Wal ainu haqqun, itu sabda Nabi. Nabi dalam hadis sahih bersabda, wal ainu haqqun, ain itu benar adanya. Ain itu benar adanya. Nah itulah dampak dari memuji orang lain. Jadi kalau kita memuji orang lain, sebutkan menurut penilaian saya, alam tapi ya begitu. Yang keduanya adalah kalau kita melihat kekaguman pada diri seseorang, baik pada apapun dia yang punya, katakan masya Allah, tabarakallah. Lihat artis cantik, sebutkan masya Allah, gelisnya, masya Allah, supaya dia tidak kena ain, kasihan kan kalau ain. Nah, jangan memposting anak kita di media sosial, khawatir ada orang yang ain padanya. Tahu anak kita itu sakit-sakitan terus.
Memang ain tidak bisa dijelaskan secara medis karena itu syaitaniyah, gaibiyah. Sifatnya gaib dan kerjaan setan. Nah. Baik. Ada juga perintah di sini untuk melempar orang yang suka muji orang lain dengan pasir. Jadi ada sahabat dipuji-puji terus. Itu Umar ambil pasir, gitu. Jadi Umar itu kalau dipuji ngambil pasir dia. Sementara sebor saya. Umar itu kalau dipuji ngambil pasir sebor. Atau ada orang muji-muji orang lain di hadapan dia, ambil pasir, diseborkan. Karena khawatir orang yang dipujinya itu besar diri, kemudian dia out of control, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena disanjung dipuji kan orang jadi gila. Jadi gila hormat, gila pujian. Kalau sudah gila pujian, udah dia tidak akan objektif dan tidak akan bersikap benar. Terlebih dari itu khawatir terkena ain. Nah itu mungkin beberapa hadis terkait dengan larangan memuji orang lain dan cara memuji orang lain yang diajarkan oleh Islam seperti apa. Jangan mudah takjub, jangan mudah terkejut, jangan mudah memuji orang. Kalaupun terpaksa memuji, katakan menurut pendapat saya, wallahu a'lam. Dan jangan terlalu memuji orang lain karena kita sedang membinasakan dia, menghancurkan kehidupan dia. Dan lebih dari itu, kita menghindarkan diri kita dan teman kita dari terkena ain. Karena ain itu sesuatu yang jahat yang tidak diinginkan oleh pelakunya bahkan sekalipun. Kalau kita memuji, katakan Masya Allah, katakan Tabarakallah. Atau yang paling ringan, Barakallahu fika. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Allah ta'ala bisawab. Wa ma taufiqun illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.